Dengan saya Fitra Ulfa. Di sini saya akan mewawancarai seorang penulis buku yang sangat fenomenal akhir-akhir ini. Dengan judul buku Konseling di Era Revolusi Industri 4.0. Langsung saja, saya sudah bersama seorang penulis, Mas Hafifudin Nur. Mas Hafif, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisakah Anda ceritakan sedikit apa yang bisa melatar belakangi Anda menulis buku ini? Baik, terima kasih. Latar belakang saya menulis buku berjudul, boleh dipinjam bukunya, Mbak? Ya, Konseling di Era Revolusi Industri 4.0. Latar belakangnya adalah berkaitan tentang kemajuan teknologi, yang mana pada saat ini yang dibutuhkan adalah IT atau Internet of Things, IoT, Internet of Things, yang mana segala sesuatu itu diperhitungkan melalui internet, sehingga era pada saat ini khususnya di bidang konseling perlu juga pemahaman tentang teknologi. Sehingga dalam buku ini banyak menceritakan bagaimana kita menghadapi orang lain dengan memanfaatkan media cyber atau media sosial, yang lebih kita kenal dengan media sosial. Yang kedua, latar belakangnya yang kedua adalah kecintaan saya kepada kekasih saya, sehingga memotivasi saya untuk semangat untuk menulis. Sehingga dalam buku ini secara khusus saya persembahkan kepada sesosok yang sangat saya cintai. Sudah ada dalam buku ini, saya persembahkan buku ini, yaitu pertama kepada orang tua saya dan juga kepada kekasih saya. Ini adalah sebuah persembahan saya untuk dia agar dia semangat untuk S2-nya, dan juga semoga buku ini walaupun simple mudah-mudahan bermanfaat bagi dan menginspirasi para generasi milenial untuk senantiasa menulis dan menulis. Terima kasih. sangat menarik sekali ya, Mas Hafif. Apa yang melatar belakangi Anda menulis buku ini? Selanjutnya, pertanyaannya, bisakah Mas Hafif sedikit bercerita tentang apa sih isi buku Konseling di Era Revolusi Industri 4.0? Baik, terima kasih. Saya akan menceritakan isi dari buku yang sudah saya tulis. Pertama, berkaitan tentang profesi konseling di abad 21 atau di era revolusi industri 4.0. Kemudian di bab 2 ada konseling dalam menghadapi generasi milenial. Yang ketiga, cyber konseling atau konseling yang menggunakan teknologi untuk menghadapi problematika manusia masa kini, seperti berita hoax, seperti cyberbullying, seperti pubbing, dan kecanduan game dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita menghadapi mereka melalui konseling. Dan yang ketiga, ada pendekatan konseling di era revolusi industri 4.0, baik pendekatan yang berkaitan tentang pendekatan yang masih tradisional atau yang sudah modern. Demikianlah isi-isi dari buku yang sudah saya tulis. Demikianlah sedikit isi buku yang sudah Mas Hafif baru saja ceritakan. Menurut Mas Hafif, barusan saya dengar ada berkaitan dengan generasi milenial. Apa sih generasi milenial menurut Mas Hafif itu? Oke. Generasi milenial ialah seseorang yang lahir antara tahun 1995 hingga pada tahun 2010 dan selanjutnya. Itu disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial juga disebutkan bahwa mereka yang ketika lahir sudah tidak canggung dengan yang namanya teknologi, seperti Android, game online, Facebook, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Ya, orang-orang yang sudah tidak canggung dengan hal itu juga terkategorikan sebagai generasi milenial. Dan untuk mendekati orang yang seperti ini butuh pendekatan yang juga milenial. Jadi tidak bisa kita menggunakan pola belajar generasi kolonial diterapkan kepada generasi milenial. Itu ada ketidaksambungan. Maka benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali yang berbunyi, janganlah engkau mendidik anakmu sebagaimana engkau belajar. Karena pola anakmu belajar itu berbeda dengan dirimu, maka perlu adanya inovasi berbasis teknologi. Karena pada saat ini yang dibutuhkan oleh generasi milenial adalah pengetahuan teknologi, dan juga bagaimana konseling tujuannya adalah bagaimana anak-anak itu dapat memfilter, para generasi milenial ini dapat memfilter penggunaan teknologi sesuai dengan profesionalnya. Demikian.
Oke, pertanyaan terakhir untuk Mas Hafif. Kira-kira apa sih manfaat buku ini bagi para pembaca? Manfaat bagi pembaca, pertama adalah kita dapat mengetahui bagaimana kemajuan teknologi pada masa saat ini. Yang kedua, bagaimana penggunaan konseling untuk mengenal kondisi psikologis, terutama bagi orang generasi milenial yang akan kita hadapi setelah kita mengenal mereka, dan bagaimana kita mendekati mereka agar apa atau pelayanan yang kita berikan dapat mereka pahami dan dapat diterima. Itu salah satu manfaatnya. Dan yang ketiga, manfaat dari buku ini adalah kita dapat mudah menggunakan cyber counseling, khususnya menggunakan sosial media yang berbasis konseling yang berbasis sosial media dalam rangka memajukan industri pendidikan, khususnya di sekolah ataupun di lembaga-lembaga lainnya. Itulah salah satu dari sekian banyak manfaat dari buku yang saya tulis. Demikian wawancara saya dengan Mas Hafifuddin Nur. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi kita semua untuk terus berkarya. Bagi yang berminat untuk membeli buku ini, silakan hubungi nomor di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video kita untuk kemajuan bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia akan maju tergantung pada kemajuan psikologis generasi milenialnya. Oleh karena itu, peran daripada konselor adalah bagaimana mencetak para generasi milenial agar mereka mempunyai jiwa yang tangguh dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Sekian, terima kasih.